Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Windiarti. Di sini saya akan menjelaskan program-program dalam praktikum programa komputer. Yang pertama yaitu modul 1 Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Bersifat dinamis untuk mendukung pemrograman berbasis objek. Kelebihan dari Python yaitu Python memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana, bahasanya mudah dipelajari, memiliki banyak dukungan pustaka, serta Python dapat diunduh secara gratis. Kemudian kekurangan dari Python yaitu Python tidak secepat dan seefisien sebagai bahasa pemrograman statis. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Kemudian Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip antarmuka untuk mereka. Kemudian algoritma. Algoritma adalah suatu langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah representasi secara simbolis dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skrip pengulangan dan skrip pengandaian pada program pemesanan tiket kereta. Jadi yang pertama yaitu skrip pengulangan. Terdapat skrip while loop merupakan skrip perulangan di mana perulangan akan terus berlanjut selama kondisional. Kemudian terdapat skrip for in num merupakan skrip perulangan yang mengiterasi elemen dari sebuah list. While loop diartikan sebagai perintah untuk memulai perulangan. Kemudian for in num digunakan untuk variabel num dengan nilai dari inputan user. Kemudian skrip selanjutnya yaitu skrip pengandaian. Terdapat skrip if tujuan sama dengan 1 merupakan skrip pengandaian yang digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kemudian terdapat skrip elif nomor kereta sama dengan 202 merupakan skrip pengandaian yang digunakan untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian else print kode perjalanan tidak ada dalam daftar merupakan skrip pengandaian yang digunakan untuk mengeksekusi pernyataan yang benar. If tujuan sama dengan 1 ini merupakan percabangan if elif else di mana untuk kondisi pertama jika variabel tujuan sama dengan 1. Kemudian elif nomor kereta sama dengan 202. Skrip ini digunakan untuk menjalankan baris ketika memasuki variabel nomor kereta sama dengan 202. Kemudian else print kode perjalanan tidak ada dalam daftar. Ini digunakan untuk menjalankan baris jika pilihan tidak ada yang sama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tipe data yang digunakan dalam program pemesanan tiket kereta ini. Tipe data merupakan suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Kemudian tipe data yang digunakan dalam program pemesanan tiket kereta yaitu integer dengan skrip jumlah underscore tiket sama dengan input masukkan jumlah tiket. Tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul 2 Python GUI dengan Pistide 2.
GUI atau Graphical User Interface adalah jenis interface atau antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Sedangkan PSI 2 adalah perpustakaan Python yang memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI dalam bahasa pemrograman Python. Pada modul kedua, program perhitungan yang saya buat yaitu program kalkulator, keuntungan bulanan, dan program kalkulator kerugian. Dalam program ini terdapat beberapa skrip yang digunakan untuk perhitungan, di antaranya yaitu if str hrg underscore unit sama dengan Tompkins A sama dengan 210.000. Skrip ini digunakan untuk menampilkan harga produk yang telah dipilih pengguna. Kemudian yang kedua yaitu skrip hrg underscore unit sama dengan float self line 2 text. Skrip ini digunakan untuk mengubah bilangan-bilangan pada harga hrg underscore unit menjadi float. Kemudian skrip yang selanjutnya yaitu laba sama dengan pendapatan min unit dikali harga underscore unit. Skrip ini digunakan untuk menghitung laba dengan rumus yaitu pendapatan dikurangi unit dikali harga underscore unit. Kemudian skrip yang selanjutnya yaitu self line 5 dot set text str laba. Skrip ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan laba. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul 3 web statis dengan Django. Saya akan menjelaskan apa itu HTML, CSS, dan Django. HTML merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi berupa simbol atau kode yang akan dimasukkan ke dalam suatu file. Kemudian CSS adalah salah satu bahasa desain web atau style sheet language yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda atau markup language. Kemudian Django adalah sebuah framework full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dan app. Untuk membuat project, pengguna dapat mengetik Django step admin start project company pada command prompt, maka nanti akan muncul folder bernama company. Kemudian untuk membuat app, pengguna masuk ke CMD atau command prompt terlebih dahulu, kemudian menulis python manage.py startup kontak, maka nanti akan terdapat folder baru di dalam folder company bernama kontak. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat template HTML dan membuat CSS. Untuk membuat template HTML, pengguna harus membuat folder templates di dalam folder, misal saja di dalam folder kontak. Kemudian dalam folder templates, pengguna membuat file baru dengan ekstensi HTML, misal saja kontak.html. Sedangkan untuk membuat templates di app yaitu dengan menulis script from django.apps import appconfig class contact config appconfig .2 di bawahnya name sama dengan kontak. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat CSS. Untuk membuat CSS, pengguna harus membuat folder baru bernama static di dalam folder company. Kemudian pengguna membuat
file baru dengan ekstensi CSS, misal saja hp.css seperti yang saya gunakan pada program saya. Dalam folder statik ini juga dimasukkan gambar-gambar yang akan digunakan untuk memperindah tampilan web. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script HTML dan script CSS. Yang pertama yaitu script HTML. Dalam script HTML terdapat %load static %. Ini digunakan untuk mencari statik secara global. Kemudian ada doctype HTML. Ini digunakan untuk menginformasikan bahwa dokumen yang diberikan adalah dokumen HTML5. Kemudian HTML size HTML ini digunakan untuk menunjukkan dokumen web. Kemudian ada head, ini digunakan untuk penempatan judul dokumen HTML pada browser. Selanjutnya yaitu title, perusahaan Oppo size title. Ini digunakan untuk menetapkan judul dokumen HTML yaitu perusahaan Oppo. Selanjutnya yaitu ada script link rel sama dengan icon href %static logo JPG. Script ini digunakan untuk menampilkan gambar yang terdapat di statik yaitu gambar logo.jpg. Selanjutnya yaitu script link rel sama dengan style sheet type text atau CSS href sama dengan %static pt oppo.css %. Ini digunakan untuk menghubungkan script home HTML pada Oppo CSS untuk proses edit tampilan web. Kemudian script yang selanjutnya yaitu body. Script ini digunakan untuk menggambarkan isi halaman web yang akan ditampilkan. Kemudian ada H1, ini digunakan untuk membuat kalimat dengan ukuran heading 1. Selanjutnya ada script footer. Script footer ini digunakan pada bagian bawah halaman, di mana digunakan untuk menampilkan beberapa informasi mengenai web. Kemudian yang selanjutnya yaitu script CSS. Dalam CSS terdapat beberapa script yaitu seperti margin -2 0px. Script ini digunakan untuk mengatur jarak dari batas luar ke dalam konten dalamnya dengan jarak 0px. Kemudian ada padding -2 0px digunakan untuk mengatur jarak konten dalam ke margin luar dengan jarak 0px. Kemudian ada background attachment fixed digunakan untuk membuat tampilan background tetap full meskipun di scroll ke bawah atau ke samping. Kemudian ada background size -2 cover, ini digunakan untuk mengatur size dengan ukuran mengikuti cover. Kemudian selanjutnya ada dot utama ul titik-titik. Ini digunakan untuk memanggil kelas utama. Kemudian ada background color. Background color digunakan untuk memberi warna pada tampilan menu. Kemudian ada position fixed. Ini digunakan untuk mengatur posisi yaitu fixed akan tetap di tempat tidak geser kemanapun.
Kemudian yang terakhir yaitu transition 0.5 s. Ini digunakan untuk memberi efek transisi ketika linknya diklik selama 0,5 sekon. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul 4 web dinamis dengan Django. Saya akan menjelaskan pengertian tentang database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Kemudian manfaat database dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengakses dan menyimpan data suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan proses create, read, update, dan delete. Pada proses create dapat digunakan script, a class, button, href, %URL, daftar, create, add data, size a. Itu dapat digunakan untuk menambahkan data. Kemudian proses read. Untuk proses read dapat menggunakan script tabel with 80%, tr, th, nomor, size th, th kode barang size th, th nama barang size th, kemudian th supplier size th, kemudian th hi ty size th, th price, th action, size tr, percent for akun in semua underscore akun persen. Ini digunakan untuk menampilkan data. Kemudian proses update dapat digunakan script ahref sama dengan %URL daftar sama dengan update akun.id class button sama dengan size a. Itu digunakan untuk mengupdate data. Kemudian yang terakhir proses delete dapat digunakan script ahref sama dengan %URL daftar sama dengan delete akun.id class button sama dengan size a. Data kita klik menu dashboard, maka data akan muncul. Kemudian untuk menambah data kita dapat memilih tombol add data. Kemudian akan tampil data formulir, kemudian kita masukkan data seperti ini. Kemudian kita klik tombol kirim, maka data akan terinput dalam tabel. Kemudian untuk menghapus data kita dapat memilih atau mengklik tombol X pada action. Otomatis data akan terhapus. Kemudian untuk mengedit data kita dapat memilih tombol sama dengan pada action, kemudian akan tampil data formulir seperti ini. Kemudian kita dapat mengubahnya. Misal ini kita ganti menjadi CFX seluler, ini menjadi 26 juta. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah, data akan berubah. Dan yang selanjutnya, manfaat dari web dinamis dalam sebuah sistem informasi di perusahaan adalah untuk mempermudah komunikasi, seperti mempermudah komunikasi dengan klien, dengan rekan kerja, atau dengan konsumen.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.